Di sisi lain, Ren dan Itsuki menyelidiki omongan Naofumi dan juga lambang Rosario yang diberikan sebelumnya. Mereka sengaja datang ke gereja diam-diam untuk menguak tentang konflik yang menimpa Naofumi. Mereka pun menemukan sebuah perpustakaan dan mereka akan mengecek serta menggali informasi lebih dalam lagi di sini. Lalu terlihat ada Main juga di sana ya, dan dia mengatakan sesuatu yang janggal, guys. Nah kan ada hubungannya ini Main sama pihak pastor gereja gitu. Sabar guys, aku ceritain nanti ya. Setelah menemukan informasi, keesokan harinya Ren dan Itsuki ke tempat goa yang ada di dalam informasi yang mereka temukan. Dan ternyata goa itu menyimpan pusaka 4 senjata pahlawan suci. Pas mereka mengecek isi dari kotak tersebut, udah gak ada dong isinya. Lalu seketika Itsuki merasakan hawa-hawa dan sihir yang akan mengarah ke mereka. Di saat itulah mereka menyadari kalau ini adalah jebakan dari seseorang yang mau musnahin pahlawan suci. Di sisi lain, Naofumi dan yang lainnya diantar oleh Vittoria ke daerah yang dekat dengan pahlawan lainnya. Vittoria berpesan kepada Naofumi untuk selalu menjaga Viro apapun yang terjadi. Dan Naofumi harus menepati janjinya untuk berbicara ke 3 pahlawan lainnya. Naofumi pun akan berusaha semampunya demi memenuhi harapan Vittoria. Awalnya emang mereka itu mau lanjut perjalanan untuk class up Ratalia dan Viro ya. Tapi mumpung Vittoria mengantar mereka ke daerah yang dekat sama pahlawan lain, Naofumi memutuskan untuk menemui mereka terlebih dahulu. Siapa tahu kan bisa langsung bicara ke Itsuki dan Ren. Karena sebelumnya nih Naofumi menyuruh Ren untuk menyelidiki konflik tersembunyi itu. Kalau tetap gak berhasil, Naofumi bakalan tetap melawan mereka agar bisa keluar dari perbatasan negara untuk cepet-cepet sampai di negara Silfriden. Pas Naofumi mendekati perbatasan yang dijaga oleh kesatria Melromak, yang dia temuin Motoyasu dong. Wah jelas susah dibilangin kan kalau sama ini orang. Motoyasu dan Main juga tiba-tiba fitnah Naofumi karena dia telah mencuci otak pahlawan lain dan membunuhnya saat mereka lengah. Ren dan Itsuki udah meninggal karena ulah Naofumi. Jelas Naofumi kaget kan, nih dia nggak tahu apa-apa dari kemarin. Naofumi berusaha menjelaskan semuanya dari kekuatan perisai amarah, abis itu cuci otak yang sama sekali gak ada gitu kan. Terus dia sama sekali nggak ngebunuh Ren dan Itsuki, bahkan dia juga nggak tahu apa-apa selama ini. Buat apa juga kan bunuh pahlawan lain, toh selama ini Naofumi cuma lari-larian dari kejaran kesatria biar bisa melindungi Melty. Motoyasu nggak gubris omongannya Naofumi guys. Aduh dari tadi dia tuh nyerang Naofumi mulu ya, bahkan sampai mau membunuhnya. Ini pokoknya konfliknya gak jelas ya kalau misalnya sama Motoyasu ya, sumpah sampah banget nih orangnya. Kesel sendiri aku. Main masih meminta Melty untuk kembali kepadanya. Jelas Melty nggak mau kan? Ya ujung-ujungnya mereka tarung-tarungan di sini. Pokoknya itu intinya adalah ya, intinya ini sangat-sangatlah ruwet kalau sama Motoyasu gitu. Naofumi ini udah capek ngomong sama Motoyasu, tapi plusnya dia dapat kemampuan baru untuk melakukan kombinasi skill dengan rekan separtinya. Pertarungan yang lain di sini bakal aku skip karena nggak berguna, sumpah. Oke lanjut. Lalu tiba-tiba Viro dan Raptalia merasakan ada sesuatu yang janggal di sini. Kesatria tiba-tiba hilang semua dan karena hal ini Viro langsung nendang-nendang yang lainnya ke arah Naofumi dan memintanya untuk cepet-cepet pakai perisai amarah dan naruh skill perisai yang bener-bener berlapis-lapis karena ada sesuatu bahaya yang akan tiba saat ini juga. Naofumi nggak pakai pikir panjang, dia tuh langsung melakukan apa yang diperintahkan Viro. Dan seketika hal yang tak terduga pun terjadi kembali di sini. Naofumi-sama, フィロとメルティはですよ。これは。 これは 「
Serangan itu menyebabkan ledakannya bener-bener luar biasa. Untungnya aja semua tuh selamat berkat perlindungan dari Naofumi. Dan disinilah baru ditunjukin dalang sebenarnya dari awal pemfitnahan Naofumi ya, yaitu pastor gereja dari kota Melromak itu sendiri. Karena di sini percakapan terlalu panjang, malah sampai-sampai ngomongin Tuhan ya. Jadi aku langsung ke intinya aja teman-teman. Aku nggak mau ada drama-dramaan sama kalian gara-gara ini anime bawa-bawa Tuhan gitu kan. Oke, jadi gini, pastor gereja mengatakan kalau Motoyasu, Ren, dan Itsuki adalah pahlawan palsu. Mereka telah menyebabkan banyak masalah semenjak dipanggil ke dunia ini. Padahal seharusnya para pahlawanlah yang menyelamatkan dunia, bukan malah menghancurkan dunia. Pastor sengaja membunuh Ren dan Itsuki karena mereka yang paling gampang terjebak. Sedangkan Main dan Motoyasu sebenarnya mau dibunuh saat itu juga. Tapi karena ada pahlawan perisai, ya mereka nggak jadi mati gitu kan. Padahal kalau mereka semua mati, semua tuduhan bisa diarahkan ke pahlawan perisai. Tuduhan atau fitnah yang akan pastor lakukan yaitu 3 pahlawan sudah mati di tangan sang iblis pahlawan perisai. Dan terakhir atau ujung-ujungnya pahlawan perisai akan dihukum mati oleh kerajaan. Pastor juga udah menyusun rencana untuk menjatuhkan kerajaan agar bisa menguasai negara Melromak. Nah kan konflik dibalik konflik. Mampus pusing-pusing kan lo. Saya juga pusing gitu kan nyekripnya ya, jadi sama-sama pusing lah ya. Oke lanjut. Main ini protes gara-gara pastor berniat seperti itu karena dia juga jadi korbannya di sini. Tambahan dari episode 21 nanti ya, Main itu bekerja sama dengan pihak gereja dan pastor tersebut ya untuk memfitnah pahlawan perisai dari awal dipanggilnya 4 pahlawan suci. Apesnya emang kena di Naofumi karena dia yang terpanggil sebagai pahlawan perisai. Main sengaja bekerja sama dengan pihak gereja karena ingin merebut tahta kerajaan dari Melty. Tapi nyatanya adalah pastor gereja kesenangan karena rencana terdalamnya menjadi sangat-sangat lancar berkat keinginan Main tersebut. Maka itu sekarang Main merasa terhianati oleh pastor karena dia juga ikut jadi korbannya. Mampus koe Main. Motoyasu kaget karena bukan Naofumi yang membunuh Ren dan Itsuki. Semua perkataan yang Naofumi katakan dari tadi adalah sebuah kebenaran. Pastor gereja bakal melancarkan serangan keduanya dan Naofumi pun harus segera menahan serangan itu. Naofumi berhasil menahannya, tapi senjata pastor tersebut berubah menjadi tombak ya. Melty mengatakan kalau itu adalah senjata replika pahlawan. Dulu ada percobaan eksperimen penggabungan senjata legendaris dan terciptalah replika senjata itu. Rumor-rumornya emang itu senjata udah hilang entah kemana dan ini infonya dapat dari pihak gereja. Tapi ternyata selama ini sengaja disembunyikan pihak gereja karena senjata itu sangatlah kuat dan juga bisa memakai beragam skill senjata legendaris pahlawan satu persatu. Naofumi bertanya kalau misalnya ada senjata itu ngapain repot-repot manggil orang dari dunia lain biar jadi pahlawan di dunia ini. Melty menjawab kalau senjata ini memakan mana yang bener-bener gede. Bahkan perlu ratusan orang agar bisa memakai senjata tersebut. Jadi lebih efektif manggil orang buat jadi pahlawan daripada pakai senjata replika itu. Motoyasu yang bodoh ini sempet nyerang pastor ya, tapi percuma aja gitu. Pengikut pastor itu udah membuat pelindung yang sangat kuat. Susah ditembus kalaupun pakai skill tombak gitu kan. Lalu Motoyasu dengan gak tahu dirinya ingin bekerja sama dengan Naofumi. Jelas kesel lah Naofuminya kan. Tiba-tiba ada serangan dari jauh yang sempat membuat pastor kewalahan. Ada plot twist, Ren dan Itsuki masih hidup karena dibantu oleh pasukan bayangan ratu. Awalnya emang mereka berdua nyari seluk-beluk dari gereja. Pas udah mulai terkuak satu persatu, ternyata gua yang mereka kunjungi adalah gua palsu. Pihak gereja sengaja melakukan ini dan melimpahkan semuanya ke Naofumi karena dia sasaran empuk untuk dijebak dan difitnah. Ditambah lagi Raja Melromak juga membenci pahlawan perisai kan. Makin lancar juga rencana pihak gereja gara-gara Main gitu
gitu kan. Motoyasu langsung percaya dan merasa kasihan sama Naofumi. Duh, bener-bener bodoh sumpah ya. Kayak pada nggak tahu diri gitu. Padahal yang percaya sama semua omongan-omongan main kan ya mereka bertiga. Pasukan bayangan ratu juga mengabarkan kalau sebentar lagi ratu akan tiba di perbatasan negara karena urusan di negara lain sudah selesai. Ren dan Itsuki pun mencoba untuk menyerang Pastur kembali, tapi karena Pastur terlalu kuat, mereka bertiga ingin Naofumi bekerja sama untuk mengalahkannya. Jelas Naofumi makin kesel lah ya karena mereka bertiga itu bodoh semua. Karena langsung nerima mentah-mentah omongan main hanya karena tanker itu kelas yang gak berguna gitu di mata mereka ya. Mereka semua masih menganggap ini dunia game dan bukannya minta maaf malah mentingin diri sendiri mulu. Sama seperti pastor gereja yang mereka semua tuh egois. Kalau bukan karena Vittoria, Naofumi bakalan tetap berjuang sendirian. Tapi untuk sekarang ya, Naofumi dengan terpaksa akan bekerja sama dengan 3 pahlawan lain. Dan juga jangan berharap kesalahan mereka bakal termaafkan begitu aja. Serangan pastor pun kembali diluncurkan dan Naofumi pun berhasil menahannya. Tapi kali ini pastor dengan serius akan melawan mereka. Serangan demi serangan pun diluncurkan, tapi tetap ya pastor ini bisa bertahan. Naofumi akan menyerang pastor itu sekali lagi karena pastor tersebut bertahan berkat healing dari para pengikutnya ya. Naofumi menyuruh Motoyasu untuk menyerang perisai Naofumi agar serangan lanjutan bisa diluncurkan kepada pastor itu. Tapi ternyata tetap susah teman-teman. Pastor tersebut lagi ngumpulin mana kembali untuk menyerang balik. Sedangkan keempat pahlawan bingung kudu ngapain kan. Diserang-serang juga percuma, dia ngeheal mulu. Nah, Motoyasu dan yang lainnya bertanya ke Naofumi, apa gak ada cara lain lagi yang bisa dilakuin pakai perisai amarahnya itu? Karena ya level Naofumi jauh di bawah mereka bertiga, tapi kekuatannya malah bisa menyeimbangi bahkan melebihi mereka bertiga. Apa perisai itu punya kemampuan khusus yang lebih kuat lagi gitu biar bisa ngalahin Pastor? Nah, saat Naofumi akan menyangkal omongan mereka, tiba-tiba Naofumi merasakan ada sesuatu yang menyuruhnya untuk memakai kekuatan overpower itu kembali. Naofumi kembali meminta izin kepada Raphtalia dan untuk kali ini Naofumi percaya bisa mengendalikan amarah naga sebelumnya karena emang dia tuh udah mulai paham kan tentang kebencian naga zombie sebelumnya. Ternyata amarah dan kebencian naga zombie lebih-lebih membludak dan lagi-lagi bercampur dengan dendam Naofumi. Dia gak bisa mengendalikan kekuatan dari naga tersebut. Bahkan ketika Raphtalia, Viro, dan Melty ingin menyadarkannya, Naofumi tetap ngamuk dan semakin termakan oleh kekuatan itu. Tapi dengan sekuat tenaga, Raphtalia, Viro, dan Melty bersama-sama untuk menyadarkan Naofumi. Bersama kenangan-kenangan yang telah mereka lewati bersama dari waktu Raphtalia kecil yang
dirawat, disayang, bahkan dikasih penuh perhatian. Lalu Viro yang dibesarkan dengan penuh kesabaran serta kasih sayang juga. Dan terakhir Melty yang merasa sangat bersyukur karena telah bertemu dengan pahlawan perisai. Naofumi gak pernah memperlakukan dirinya seformal di kerajaan. Melty tetap dianggap seperti anak-anak lain yang tetap butuh main-main, perhatian, dan lain-lain. Sedangkan di kerajaan, Melty itu selalu sibuk dengan kepengurusan istana serta negara lain. Terlebih lagi, Naofumi tetap berusaha melindunginya sampai saat ini. Naofumi-samaの悲しみ、私が断ち切ります。ナオフミの苦しみ、精一杯受け止めるわ。ママの嫌な気持ち、ヒーロが食べちゃうね。大好きだよ、ご主人様。私たちを大切に思ってくださること、ちゃんと伝わっています。ナオフミはむっつりして何考えてるかわからないことも多いけど、すまない。俺はまたお前たちを。間違っていません。お前たち。Naofumi yang telah tersadar ini meminta bantuan dengan sangat-sangat dari ketiga pahlawan lain. Bahkan dirinya tuh sampai-sampai nundukin kepala, yang artinya Naofumi tuh sangat membutuhkan mereka bertiga. Jelas mereka semua kaget karena Naofumi meminta bantuan sampai kayak gitu. Dan kali ini Naofumi yang akan merencanakan semua penyerangan. Kemudian penyerangan pastur pun kembali dilanjutkan. Serangan beruntun dari pihak Naofumi terus berlanjut, tapi masalahnya ini pastur gak kalah-kalah ya. Bahkan dia bisa balikin keadaan dalam situasi terpojok seperti ini. Ratu pun sudah tiba. Kali ini Naofumi menemukan kombinasi skillnya kembali, dan dengan memakai perisai amarah, dirinya bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat-sangat gila, dibarengi dengan resiko yang di luar dugaan. Naofumi terkapar setelah memakai kekuatan yang luar biasa tersebut. Ingat yang aku kasih tahu atau dikasih tahu Vittoria sebelumnya ya. Perisai amarah dan kekuatan dari Curse Series itu resikonya emang gede. Semakin besar kekuatan ya resiko diterima juga ikut gede gitu kan. Dan tanpa dia sadari, kali ini resiko dan taruhannya Naofumi memakai kekuatan besar itu adalah nyawanya sendiri. Ratu gak bisa membiarkan Naofumi mati begitu aja, karena cuma dialah yang bisa menyelamatkan dunia. Ratu pun akan membawanya ke klinik khusus bangsawan dan para penjabat, dan akan menyembuhkan Naofumi sekuat tenaga. Saat Naofumi dirawat, dia itu kembali memimpikan seorang gadis, dan kali ini bener-bener terlihat jelas kalau itu adalah Raphtalia. Dan ditambah lagi di mimpinya, Naofumi itu melihat ada Viro dan Melty juga. Mereka semua berada di sebuah tempat yang bener-bener gak asing lagi bagi Naofumi. Kemudian Naofumi terbangun dengan keadaan diperban sana sini. Udah 3 hari dia pingsan dan selalu dirawat di sini, ditemani oleh Raphtalia serta yang lainnya. Untuk saat ini Naofumi harus bener-bener pulih dan sehat dulu biar
biar bisa pakai kekuatan skill perisai amarahnya. Raphtalia dan yang lainnya nggak terlalu kena dampak begitu banyak karena sebelumnya Naofumi udah dikasih penjagaan oleh Vittoria ya. Tak lama kemudian Ratu pun datang mengunjungi Naofumi. Dia bener-bener lega karena Naofumi berhasil selamat dari keadaan kritisnya. Nah, di sini Ratu menjelaskan kepada Naofumi kenapa dirinya nggak hadir saat pemanggilan orang dari dunia lain untuk menjadi pahlawan di dunia ini. Waktu itu Ratu lagi ada rapat kenegaraan. Mereka sedang membahas negara-negara mana aja yang akan memanggil pahlawan. Karena gelombang malapetaka semakin lama bakalan semakin kuat. Dan juga bisa aja musuh di masa depan akan jauh-jauh lebih kuat dari yang sekarang. Seharusnya 4 pahlawan itu dipanggil secara terpisah di tiap negara. Udah dikelompokin nih mana aja negara yang mau manggil pahlawan gitu kan. Nah, pas nanti udah terpanggil, pahlawan akan bersatu dan mengatasi semua gelombang di tiap negara. Tapi yang ngawurnya adalah Raja Merromak mengizinkan Main serta pihak gereja untuk memanggil keempat pahlawan sekaligus. Dan ini yang bikin raja atau pemimpin negara-negara lain marah karena Merromak udah melanggar kesepakatan. Ratu gak bisa pulang ke Merromak begitu aja karena dia harus memberikan penjelasan kepada raja atau pemimpin tiap negara sekaligus menenangkan mereka semua. Maka itu Ratu mengutus pasukan bayangan untuk terus melaporkan keadaan Merromak serta mengawasi tiap pahlawan, terutama pahlawan perisai, karena cuma dia satu-satunya kunci utama kemenangan dari gelombang malapetaka. Seharusnya Raja Merromak dan Main udah dibatasi kekuasaannya oleh tangan kanan atau orang kepercayaannya Ratu, bangsawan pemimpin atau penguasa wilayah dari desa Seate, yaitu ayah dari Van dan Saeto. Tapi masalahnya ayah Van dan Saeto ini udah meninggal akibat gelombang malapetaka pertama. Ini aku udah jelasin ya di part 7 kemarin. Bagi yang skip-skip cerita yo salahmu dewe gitu kan. Karena bangsawan kepercayaan Ratu udah meninggal, Main dan pihak gereja semakin menjadi-jadi. Raja Merromak juga manut-manut aja kan karena emang udah kemakan emosi gitu. Gak pengen kehilangan keluarga tersayang lagi. Terus pas terpanggilnya 4 pahlawan perisai lah yang paling dibenci sama Raja Merromak. Dan ini malah justru yang bikin sasaran empuk Main dan pihak gereja untuk berkuasa di negara Merromak. Aku udah jelasin juga di part 8 kenapa Raja Merromak benci sama pahlawan perisai. Bagi yang nggak tahu, yo wes tonton lagi part 8 gitu kan. Siapa suruh skip padahal isinya informasi semua. Kalau misalnya dari awal Naofumi dipanggil di negara lain, dia tuh gak bakal ngerasain dendam dan rasa sakit hati seperti ini. Contohnya negara Sylphed atau Sylphiden. Negara Sylphed sangat memuja-muja pahlawan perisai karena memang mereka itu percaya terhadap pahlawan perisai. Ditambah lagi negara Sylphed isinya ras tengah manusia semua. Ratu berjanji akan mengembalikan nama baik Naofumi sebagai pahlawan perisai. Penduduk kota juga udah diundang untuk melihat dan menjadi saksi agar semua fitnah yang diarahkan ke Naofumi langsung lenyap seketika. Maka itu Ratu menyuruh Naofumi untuk datang ke istana esok hari. Ratu juga siap untuk memberikan hadiah terbesar untuk Naofumi karena dirinya telah melindungi negara dari gelombang malapetaka, sekaligus membunuh pastur yang menjadi biang kerok atau akar dari masalah selama ini. Nah, Naofumi mengatakan kalau dirinya tuh nggak cuma pengen melawan gelombang di negara ini aja. Dia harus berkelana ke negara lain untuk membereskan gelombang malapetaka juga. Dalam batin Naofumi mengatakan kalau melawan semua gelombang adalah cara terbaik agar dirinya bisa kembali lagi ke dunia asalnya. Keesokan harinya pengadilan pun dimulai. Para pahlawan udah hadir di istana, begitu juga para warga termasuk teman-teman sepertinya 3 pahlawan lain. BTW aku langsung kenalin ya, yang rambut hijau ini namanya Risia. Dia karakter penting juga nanti di akhir-akhir episode season 2 guys. Raja dan Main diborgol, serta Main dikasih lambang budak dan Ratu memberikan suruhan ke Main untuk jujur sejujur-jujurnya. Kalau bohong dia sendiri akan tersiksa oleh mantra perintah budak itu. Singkatnya, semua pemfitnahan Naofumi selama ini jadi terbukti. Bahkan Main yang ingin membunuh Melty serta bekerja sama dengan pihak gereja pun terbongkar. Semua-muanya lah epic sih ini.
Motoyasu gak percaya kalau semua yang dikatakan Mine itu sebuah kebohongan. Mine gak mungkin ngejebak orang lain. Nah, Ratu pun mempersilahkan Motoyasu untuk membuktikannya sendiri. Dan bener, sampai Mine lemes-lemes juga karena kebanyakan udah terbukti gitu kan kalau Mine dan pihak gereja adalah otak atas semua kejahatan selama ini. Karena itulah mereka akan dieksekusi mati sekarang juga. Semua tindakan yang mereka lakukan adalah hanya untuk menghancurkan negara. Bahkan sampai gelombang malapetaka sebelumnya selesai, mereka nggak ada satupun yang mau melindungi desa kecuali Naofumi. Dan eksekusi ini sangat pantas untuk hukuman mereka. Melty awalnya menolak, tapi karena Ratu mengatakan bahwa semua keputusan ini dia lakukan agar dirinya tidak melihat rakyat bersedih dan kecewa atas banyaknya korban berjatuhan saat gelombang malapetaka. Melty pun seharusnya udah melihat dengan mata dan kepalanya sendiri kesedihan yang dialami oleh rakyat gara-gara gelombang malapetaka. 刑の執行は即日、今この時我が国民に見せしめるのです。その目で見てきたはずです。それは Eksekusi pun akan dimulai. Raja dan Mine dipasung dan akan dipenggal kepalanya. Di sini tuh Naofumi bener-bener muak ya dengan kejadian-kejadian yang udah dia alami sebelumnya. Tapi di dalam hatinya Naofumi masih belum lega dan dendamnya masih tetap ada walaupun Raja dan Mine udah dieksekusi mati ya. Lalu ketika pisau dan pedang akan menebas kepala mereka, Mine meminta pertolongan kepada Motoyasu, tapi dia nggak gubris sama sekali. Dan yang terakhir dia memohon pertolongan kepada Naofumi, orang yang udah dia hianati dan dia fitnah sendiri. Ditambah lagi mantra perintah budak nggak menunjukkan reaksi apa-apa. Berarti emang Mine udah ngejilat ludah sendiri. Yang tadinya mau ngebuang pahlawan perisai, tapi saat-saat terakhir kepepet. Dia membutuhkan pahlawan perisai. Naofumi yang menyadari hal ini langsung menghentikan eksekusi tersebut. Di saat inilah Naofumi mempermalukan dan menjatuhkan Raja serta Mine di hadapan publik. Kali ini mereka nggak akan dibunuh karena emang ini hukuman terlalu mudah dan gampang untuk dilupakan. Naofumi menyarankan untuk mereka tetap hidup dan selama-lamanya Raja akan dipanggil sebagai sampah, Mine akan dipanggil sebagai pelacur. Biarkan mereka tersiksa selama hidup dan terus dicaci-caci maki orang karena telah berniat jahat kepada pahlawan perisai. Epic abis. Emang psikopat juga ini Naofumi ya. Bahagia melihat orang tersiksa setiap hari anjir. Ratu pun sangat-sangat lega atas keputusan yang Naofumi buat. Karena dari tadi dia sempat ingin memohon ampunan kepada Naofumi serta mengancam nyawanya sendiri untuk digantikan dengan kehidupan mereka. Tapi itu semua nggak jadi dia lakukan. Dan beruntungnya Ratu masih memiliki keluarga. Yang membedakan adalah kekuasaan Raja dan Mine menjadi jatuh. Ditambah lagi panggilan sampah serta pelacur akan berlaku selama-lamanya. Gereja kota juga akan dikonstruksi ulang agar di paling depan terdapat lambang pahlawan perisai. Semua fitnah, tuduhan, serta rumor-rumor tentang Naofumi udah clear ya, udah selesai. Setelah itu Ratu ingin mengundang perayaan pembebasan fitnah Naofumi, tapi Naofumi nggak ingin ikut acara itu. Dia harus berkelana kembali. Naofumi juga berpesan kepada Ratu bahwa dia berniat untuk mengatasi seluruh gelombang di semua negara dan dia tidak akan meninggalkan negara Merromak. Ratu pun mengizinkannya dan Naofumi kalau butuh apa-apa tinggal bilang aja ke Ratu dan dirinya akan mempersiapkannya spesial kepada Naofumi. Melty pun berpamitan kepada Naofumi dan kawan-kawan. Nah, Melty ini berjanji untuk mengubah tatanan negara agar bisa ramah serta nggak membeda-bedakan antara ras manusia dan ras tengah manusia. Naofumi pun pergi dari sana karena harus berkelana lebih cepat sebelum gelombang berikutnya datang. Saat mereka semua udah pergi, Ratu pun bercerita kepada Melty kalau dirinya bener-bener lega karena Naofumi telah menyelamatkan anggota keluarganya. 見抜かれていたのかもしれませんね。 Saat Naofumi akan keluar dari gerbang istana, semua warga memberi penyambutan dan rasa terima kasih kepada Naofumi. Para warga ini berasal dari semua desa yang udah pernah Naofumi tolong. Dan kini mereka semua tahu kalau burung surgawi yang dikendari oleh orang suci adalah pahlawan perisai. Dan mulai sekarang Naofumi menjadi pahlawan perisai yang bebas serta dipuja-puja oleh siapapun tanpa adanya fitnah dan hal kejam lainnya. Semua kepercayaan warga negara pun sudah kembali kepada Naofumi.
Naofumi. Di saat-saat terakhir, Melty mengucapkan terima kasih karena Naofumi telah melindunginya selama ini serta dengan ikhlas menyelamatkan anggota keluarga yang bener-bener dia butuhkan. Namiが起こればこの仲間たちと一緒にどこへだって行く。ああ、またな。